Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Romani dalam acara Interaksi, informasi terkini Rumah Sakit Romani. Ya. Interaksi. Ya, kali ini saya nggak sendirian teman-teman, ada partner kerja saya ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Halo Sobat Romani, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Laras, saya perawat di Sulaiman 7 Rumah Sakit Romani. Wah, luar biasa sekali ya. Mbak Laras, ini kan ini kan di ruang rawat inap nih Mbak. Baik. Sebagai perawat rawat inap atau dirawat jalan juga atau gimana nih Mbak? Saya dahulu pernah dirawat jalan, sekarang saya dirawat inap. Khusus di Sulaiman 7 ya? Baik. Base camp-nya di sini ya? Iya, base camp-nya di Sulaiman 7 yang ada VVIP dan VIP-nya. Oh, yang Presiden Suite itu ya? Betul sekali. Yang ruangannya kayak hotel tuh ya? Iya. Luar biasa sekali. Gini Mbak Laras, ini kan kemarin itu ada info terbaru. Katanya di Rumah Sakit Romani ini ada program baru, kalau nggak salah namanya telenursing. Oh iya, betul. Telenursing itu kan saya juga masih awam sih sebenarnya telenursing itu seperti apa. Kan katanya ada perawatan setelah rawat inap di Rumah Sakit Romani atau gimana gitu. Nah mungkin itu bisa disampaikan dulu, mungkin kulit luarnya kayak gimana itu Mbak? Telenursing itu tuh merupakan dikhususkan bagi pasien-pasien yang setelah perawatan di rawat inap Rumah Sakit Romani. Setelah 2 hari kepulangan pasien, kita selalu akan memberikan feedback dari rumah sakit dengan menggunakan teknologi komunikasi, yaitu bisa berupa video call maupun telepon. Dan ini tuh merupakan untuk mengetahui bahwa kondisi pasien itu setelah kepulangan dari rumah sakit itu apakah masih ada keluhan ataukah masih ada keinginan yang ingin ditanyakan kepada perawat maupun dokter bila ada sesuatu setelah kepulangan dari rumah sakit. Biasanya begitu, kita telepon terus kita tanyakan kondisinya. Di follow up gitu ya berarti? Betul, ya? Iya. Tapi itu berlaku untuk khusus atau semua pasien atau gimana itu Mbak? Seluruh pasien pos rawat inap setelah 2 hari kepulangan. Semuanya berarti? Iya, ya? betul. Mau itu pakai pembayaran umum, asuransi, betul, BPJS? Iya. Oh, berarti memang nggak ada pembatasan untuk ini pasien umum nih kita follow up, ini pasien yang ini kita follow up. Tidak, seluruh. Semuanya ya? Luar biasa sekali. Itu jadi gini Mbak, untuk follow up kondisi kesehatan pasien ya, contohnya yang di follow up itu yang biasanya butuh perawatan lama, itu kayak gimana? Untuk kondisi pasien yang biasanya membutuhkan perawatan lama atau kita bisa bilang itu dengan pasien kritis dengan perawatan di rumah, biasanya kita kondisikan, kita tanyakan apakah perlu perawatan lanjutan ataukah hanya perawatan di rumah seperti biasa. Jikalau ada keluarga pasien maupun pasien sendiri ingin melanjutkan perawatan seperti di rumah sakit, kita berikan informasi tentang layanan home care dari Rumah Sakit Romani. Jadi rumah sakit yang ke pasien ya? Betul, iya. Oh, tapi itu ada pembiayaan tersendiri atau gimana? Ada, sudah macam-macam home care itu. Ada perawatan bayi, ada perawatan luka di kubitus, ada perawatan pemasangan infus, NGT dan lain. Masih banyak lagi. Soalnya kan kadang kalau beberapa pasien yang rawat inap tuh ya Mbak, kayak DM itu kan DM itu apa Mbak? Diabetes mellitus ya. DM itu kan sakit gula ya. Iya. Sakit gula biasanya kan kalau udah luka itu nggak sembuh-sembuh ya. Iya. Itu sama kayak orang patah hati loh sebenarnya. Sekali lukanya itu nggak sembuh-sembuh ya. Belum move on ya Mas? Iya, ketahu. Ya kayak DM nih ya kan Mbak. Setelah pemeriksaan kadang kan masih butuh perawatan lebih lanjut. Jadi di follow up gitu ya? Iya, betul. Dan untuk misalnya dengan pasien yang ulkus DM tadi, bisa menggunakan, biasanya kan harus diwajibkan untuk ganti balut tuh, biar lukanya cepat kering. Biasa kita dapat pelayanan di home care itu ada untuk ganti balut ulkus DM. Oh, ganti balut luka itu ya? Iya, bisa sehari 2 hari sekali. Bisa membalut luka yang
yang sudah lama tidak terobati ya. Itu ya Mbak, itu yang Betul sekali. kayak DM, kayak mungkin luka bedah gitu juga Bisa butuh juga. perawatan lebih Iya, lanjut biasanya kadang ya? kebanyakan kalau untuk pasien operasi, sudah ada perawatan tersendiri sebelum, Mhm, pasien itu pulang sudah kita beri, perban ataupun untuk yang anti air. Jadi mhm, nanti di rumah itu tidak usah untuk perawatan, tetapi setelah beliaunya kontrol dari poliklinik, insya Allah baik. Tetapi kalau ada perawatan yang perlu, perawatan di rumah seperti yang tadi ulkus DM atau mhm, penggunaan kateter, penggunaan selang makan yaitu atau NGT, bisa untuk, panggil mhm. pelayanan home care rumah sakit. Oh gitu. Tapi untuk beberapa kondisi yang mungkin bisa ditangani pasien sendiri gitu apakah dari perawat juga memberi edukasi kayak gitu? Oh selalu pasti, seperti kalau kita sebelum pulang, kita Hmm, akan jelaskan kepada pasien, apabila pasien itu memerlukan perawatan di rumah, biasanya kita mhm, terangkan dulu, untuk misalnya perawatan luka tuh, ini harus diganti balut setiap hari, apabila tidak ada pelayanan kesehatan yang terdekat, bisa ke mhm, UGD maupun ke pelayanan home care. Selalu akan kita berikan edukasi, penggunaan obatnya, penggunaan nanti mmm, kontrol pos rawat inapnya tanggal mhm. berapa pasti kita edukasi. Kayak ibaratnya kayak apa ya, pemeriksaan yang apa, yang nggak harus dengan perawat gitu kan, yang bisa dilakukan Insya Allah secara bisa, mandiri itu bisa ya. bisa insya Berarti Allah kayak dengan nggak harus ngundang home care, ternyata cuman pengen masang salon pas ya kan, ya bisa, masa ya telepon perawat masang iya salon pas gitu, bisa. tapi ada edukasi-edukasi kayak Edukasi gitu ya? biasanya dengan pasien plus dengan keluarga pasien. Mmm, jadi pasien dari rumah sakit dia melakukan apa, rawat inap kemudian setelah pulang ada follow up dari pihak rumah Rumah sakit sakit, untuk menanyakan kondisi ya, follow up betul. masalah kesehatannya ya. Iya betul. Oh jadi Sobat Romani luar biasa sekali nih Sobat Romani. Semua pasien rawat inap ya Mbak, betul ya? Betul, seluruh pasien pos rawat inap 2 hari kepulangan pasti kita akan, memberikan telenursing yaitu feedback dengan video call maupun telepon, Telepon ya? seluruhnya. Wah luar biasa sekali nih. Biar berinteraksi lebih dekat dengan pasien maupun Wah, keluarga pasien saat di rumah. tuh Sobat Romani, kalau kita ke toko-toko itu kan kadang cuman disapa ya, cuman disapa selamat pagi, nih selamat berbelanja. Kalau di sini enggak, kita telepon sampai di WA video call ya. Video call ataupun telepon. Oh, Mbak Laras yang video call. Iya, kalau untuk yang di Sulaiman 7 kebanyakan saya. Bisa Heeh. juga sih dengan perawat pelaksana, penanggung jawab shift maupun, penanggung Hmm. jawab, pasien tersendiri. Wah luar biasa sekali ya. Jadi saat itu sekaligus follow up, sekaligus mengedukasi lagi ya. Betul, dan apa kebutuhan pasien pasti kita akan monitoring, memberikan dukungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan pasien. Dan Hmm. itu mengurangi biaya perawatan loh. Kalau kita sudah, "Oh Bu, nanti setelah ada keluhan, oh ini, harus di itu," kan pasien tidak perlu harus datang ke Gratis itu ya berarti layanan ya? kesehatan kayak gitu. Gratis itu ya? Gratis tis. Luar biasa sekali sampai jadi kalau seumpama nih kita hari Senin ini ada 50 pasien yang pulang dari rumah sakit Romani, 20 2 hari, 2 hari hari kemudian kita 50 telepon, pasien itu kita telepon. semuanya. Insya Allah iya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini Sobat Romani ini eh, bentuk dari upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang melakukan rawat inap di rumah sakit ya Mbak. Iya betul. Selain meningkatkan derajat kesehatannya juga berarti menambah pengetahuan tentang kesehatan ya. Iya betul. Oh, bahkan itu untuk beberapa kasus yang ringan itu mungkin bisa diselesaikan sendiri secara mandiri oleh keluarga pasien maupun Betul, pasien ya. iya. Oh, dan kalau memang ada kesulitan, kita pun memfasilitasi ada layanan home Home care care atau mungkin kalau yang dekat puskesmas bisa bisa ke disarankan ke dek ke layanan kesehatan iya betul, terdekat ya. pelayanan kesehatan terdekat Oh, kalau yang pingin gampang, yang pingin enak ya mudah kita di yang home datang ke care. Iya, dengan home care rumah dengan home sakit. care ke pasien ya berarti ya. Betul. Nah, itu berlaku untuk semua semua jenis
penyakit berarti iya, ya? betul. Semua pasien yang rawat inap, entah anak-anak, entah dewasa, Melahirkan? iya semua, dari bayi baru Ya. lahir, semua pasti akan kena kita telepon kondisi semuanya. Gimana Hmm. kondisinya, bagaimana keluhannya. Bahkan Sobat Romani saya yang di sini aja nggak pernah loh ditelepon sama. Loh kan belum rawat inap. Ya Nah, jangan. makanya. Jangan rawat inap, saya tak yang sehat-sehat aja. Baik. Luar biasa sekali ya. Jadi semuanya memang dapat konfirmasi ulang Betul, ya. iya. Follow up tentang kesehatan, follow up tentang bagaimana menangani mungkin yang permasalahan kesehatan yang ringan, bagaimana untuk yang berat, dan sekaligus diberi solusi-solusinya ya. Betul. Dan itu gratis. Iya, mungkin ini nanti bisa jadi fasilitas unggulan dari Rumah Sakit Rumani. Feedback gimana telenursing itu bisa berjalan dengan baik, pasien pasti akan senang dan akan memberikan suatu kebanggaan kepada Rumah Sakit Rumani, karena setelah dirawat dengan baik di Rumah Sakit Rumani, setelah kepulangan dapat komunikasi yang terbaik, berinteraksi dengan, insya Allah pasti akan memberikan feedback terbaik, dan pelayanan Rumah Sakit Rumani pasti akan menjadi yang terbaik. Luar biasa sekali ini. Selain ada telenursing, kan kayaknya dengar-dengar juga ada itu juga ya, antar pasien hemodialisa ya, antar jemput pasien hemodialisa itu juga gratis. Betul. Ini telenursing juga. Sepertinya tidak hanya untuk pasien hemodialisa aja yang untuk antar jemput, untuk pasien rawat inap pun yang dari kelas 1 maupun yang VIP, jikalau tidak ada pengantaran, tidak ada penjemputan dari pihak keluarga, bisa kita orderkan untuk kepulangan, bisa dengan mobil dari Rumah Sakit Rumani. BPJS maupun tidak BPJS, semua bisa. Wah, ini juga selain bentuk dalam ibadah juga ya, bentuk dalam ibadah dari Rumah Sakit Rumani, upaya pengabdian kita kepada masyarakat berarti ya, seperti ini ya. Termasuk ada telenursing juga ini, karena kayak ini sesuatu yang baru ya. Kayak saya sendiri seumpama habis rawat inap, kemudian ditelepon, ditanyakan kabarnya, ditanyakan bagaimana kesehatannya, udah minum obat atau belum, ya, udah Sudah sarapan kontrol apa belum, jangan lupa kontrolnya, jangan lupa biasa kita kontrol. ingatkan juga. Oke. Jangan lupa makan, kamu bubuknya jam berapa, kayak gitu. Enggak ya, kalau itu enggak ya. Kalau untuk tidur saya tidak berani. Oh, jadi luar biasa sekali ya Mbak, memang ada layanan telenursing. Betul. Memfasilitasi untuk pasien yang baru rawat inap, kemudian pulang rawat inap 2 hari kemudian kita follow up lagi, Iya, betul. untuk mengetahui keadaannya, sekaligus kita kasih solusi jika memang ada kondisi yang harus kondisi yang harus diperbaiki ya. Ada, itu pun kalau memang bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien, akan diedukasi oleh perawat langsung. Oh, kemudian kalau memang butuh penanganan lebih lanjut, bisa melakukan pemeriksaan ke Vaskes atau home care ya, dari Rumah Sakit Rumani. Iya, betul. Kemudian masih ada lagi pengantaran pasien pulang ya. Iya, pengantaran pasien secara pulang. Gratis itu ya. Gratis. Secara gratis untuk pasien pulang, baik yang hemodialisa ataupun pasien pos rawat inap yang memang sesuai kategori ya, sesuai kategori dari rumah sakit yang diperbolehkan. Semuanya biasanya. Semuanya? Iya. Pasti kita orderkan rencana pulang jam berapa, pasti kita orderkan untuk kepulangan pasien, pasti diantar sampai rumah insya Allah. Wah, luar biasa sekali ini. Memang upaya-upaya dari rumah sakit ya untuk selain berkhidmat kepada masyarakat dia nih, memberikan pelayanan yang paripurna ya. Bukan cuman sekedar mencari keuntungan atau benefit aja ya. Ibadah utamanya ya. Utamanya ibadah. Memang kan Rumah Sakit Rumani sendiri punya jargon Rumah Sakit Keluarga Islami ya, dan juga sudah terakreditasi dan juga sudah mumtaz di Sirsma ya. Memang, dan juga sudah paripurna juga ya. Betul, untuk Rumah Sakit Rumani. Luar biasa sekali. Untuk yang selanjutnya nih Mbak, selain ini yang jadi rasa penasaran saya ya, ada nggak sih kendala-kendala selama melakukan telenursing sama pasien Mbak? Oh ya, kendala pasti akan ada. Biasanya begini,
Karena kan kita menggunakan dengan handphone ruangan masing-masing, mungkin dari pihak keluarga pasien maupun pasien itu kan belum nge-save ya nomor mana ya, dan kita kan menghubungi dengan menggunakan itu. Jadi kadang tidak diangkat. Gak diangkat. Iya, Dikira pinjol mesti. Kan belum ter-save jadinya kan nggak ada itu ya. Terus kita Oh. biasanya saya masuk dengan WA dulu. Assalamualaikum Bapak Oh, Ibu, dari kami Rumah Sakit dari Rumani ruang gitu. Sulaiman 7, saya Oh. perawat Laras. Mohon untuk waktu sebentar, apakah bisa untuk menanyakan kondisi Bapak atau Ibu pos rawat inap. Biasanya begitu. Setelah itu kalau dari pihak pasien sudah menjawab, biasanya kita telepon lagi. Oh Kayak gitu. Itu Sobat Rumani digaris bawahi ya, digaris bawahi. Ditelepon loh kalau habis 2 hari rawat inap, kalau ada telepon dari Rumah Sakit Rumani diangkat, itu bukan pinjol. Itu dari perawat kita untuk follow up bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu Sobat Rumani sekalian ya. Ya. Oh. Kalau yang lain ada nggak Mbak kira-kira kendala-kendala yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada, cuman itu ya. Mungkin itu aja sih. Mungkin ditelepon karena nomor asing mungkin ya. Betul ya. Nomor Masnya asing. kan dulu awal juga saya telepon udah diangkat ya kan, nomor saya asing ya Iya. bagi Anda. Kalau itu sih semua telepon nggak tak angkat Mbak. Aduh gitu ya. Karena resiko ya, apalagi kalau pinjol nanti ya. Paling ya ganti nomor lah nanti akhirnya. Gitu ya. Baik Sobat Rumani, luar biasa sekali nih. Tapi satu lagi Mbak. Iya. Dari yang dilakukan tadi, kita follow up, apakah itu mengganggu? Kan ini berarti akan ada dua prioritas nih. Di rumah sakit kita sudah ada pasien, kemudian masih ditambah dengan untuk follow up yang di rumah. Mengganggu nggak nih? Mengganggunya di dalam apa, batas kerja atau? Ya dalam pekerjaan maksudnya. ya. Apakah itu cukup akhirnya bisa nggak fokus atau bikin kerjaan jadi ribet atau gimana? Sepertinya tidak mengganggu, kita hanya mengatur waktu saja. Bagaimana bisa mengerjakan program rumah sakit dan mengerjakan dari yang untuk program untuk telenursing itu sendiri. Insya Allah tidak ada kendala. Diatur waktunya Insya Allah bisa. Dari manajemen waktunya. Betul. Ya. Nanti tuh Mas, setelah dari kita follow up, kita tuh pasti akan catat, yaitu dengan ada tuh link dari rumah sakit namanya Sirame. Dari situ sudah ada tertera namanya telenursing, terus nanti kita apakah pasien itu perlu perawatan lanjut atau pasien itu tidak perlu perawatan lanjut, di situ kita tuangkan semua. Pelaporan ya. Iya, pelaporannya ada di Sirame. Bisa dibaca semuanya itu. Berisik enggak? Bagaimana? Kan Sirame. Oh ya, tidak, Insya Allah ini Sirame yang tenang baik-baik saja. Oke. Jadi gitu ya Mbak, memang sebenarnya ini tidak mengganggu, cuman masalah dari manajemen waktu ya. Iya, untuk pengaturan waktunya. waktu saja. Untuk waktu biasanya estimasi teleponnya dulu, estimasi kalau menghubungi pasien itu kurang lebih berapa menit sih sampai berapa? Sebenarnya sebentar saja sih, kurang lebih 10 menitan aja. 10 menitan aja. Kadang kalau pasien banyak menanyakan untuk perawatan lebih lanjut, ya kita terangkan sejelas-jelasnya. Kalau itu ya, kalau tidak ada kondisi maupun yang perlu ditanyakan ya cepet sih, nggak nyampe 5 menit. Kan kadang kalau orang habis sakit itu juga punya psikologi yang beda ya. Betul. Kadang udah diperhatikan terus malah curhat gitu. Ada juga. Ada juga ya. Mungkin itu tipe saya ya. Iya. Tapi Masnya jangan rawat inap ya. Nah, Sepertinya kalau Anda rawatnya ribet sekali. ribet betul. Saya enggak usah rawat inap, saya yang bagian di telepon aja enggak apa-apa. Baik. Oke. Ini dari durasi telepon ya. Betul. Kalau waktu telepon Mbak, biasanya kalau untuk waktu telepon ke pasien itu estimasinya sekitar jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kita kasih waktu ya, semoga tidak mengganggu pekerjaan dari keluarga pasien maupun pasien, sekitar jam 8 ke atas, jam 10-an kayak gitu. Kalau yang sore ya sebelum jam 8 malam. Iya, Kan biar tidak soalnya mengganggu istirahat tidur malam. telepon jam 2 pagi gitu kan ya, nggak salah pasiennya kan kalau nggak diangkat jam 2 pagi kok telepon. Nah, itu malah dikira ada kabar buruk malahan kalau dapat telepon jam segitu itu. Kayak emergency call. Iya, betul sekali. Dari durasi waktu, dari waktu teleponnya itu juga sudah tersampaikan dan itu bergantian ya dari petugas yang ada di rumah sakit ya. Betul. Di setiap ruangan berarti melakukan asesmen seperti itu ya. Iya, semua. Waktunya, durasinya, ada cara-caranya kayak gitu ya. Sudah.
luar biasa sekali nih. Termasuk dewasa, termasuk anak-anak. Betul, dari bayi baru lahir Bayi kita baru pasti lahir. orang tuanya kita telepon maupun video Tanpa call. membedakan status apa ya? Status Pembiayaan. pembiayaannya ya. Betul, iya. Entah itu BPJS, apa. asuransi umum, semua insya Allah kita telepon. Berarti ini bukan masalah pembiayaannya apa atau Tidak. gimana-gimana ya, memang itu adalah upaya dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk. Iya betul. Baik, Sobat Romani sekalian, sedikit perbincangan saya dengan Mbak Laras sebagai perawat di Sulaiman 7 ini, yang saya tangkap kayak itu sesuatu bentuk atensi yang luar biasa kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, untuk meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat sekalian, terutama yang setelah rawat inap di Rumah Sakit Romani, dan juga dilakukan tanpa ada biaya. Kemudian jika memang tindakan-tindakan yang dilakukan mampu dilakukan secara mandiri, maka akan ada edukasi bagi pasien tersebut. Atau jika memang kalau memang ada tindakan yang lebih khusus yang harus dilakukan oleh perawat atau petugas kesehatan yang lain, bisa menerima di layanan kesehatan terdekat, atau mungkin bisa melakukan home care, bisa telepon. Nanti coba ditambahkan nomornya di bawah ya, untuk nomor home care-nya, untuk bisa dihubungi secara langsung dan bisa mendapatkan perawatan langsung baik dari dokter ataupun perawat ya. Betul. Dan tidak dari situ, kita juga ada beberapa layanan home care yang lain selain perawatan luka dan lain-lain. Ada juga untuk perawatan bayi baru lahir, ada perawatan ibu yang baru melahirkan, ada perawatan tali pusar ya, iya. Kemudian rawat Pemasangan luka, kateter, pemasangan kateter. pemasangan selang makan. Ini pokoknya sudah sudah paket lengkap ya. Betul. Kita mengupayakan untuk yang terbaik bagi pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Baik, kayaknya ini udah kepanjangan ini ya teman-teman sekalian Sobat Romani. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, dan tetap Sobat Romani jaga kesehatan. Baik, saya izin undur diri, saya Bobi. Saya Laras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.